Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmi Syandris. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari desain kurikulum kesetaraan. Nah, yang kita ketahui bahwa program pendidikan kesetaraan itu menempati posisi strategis untuk mengatasi paling tiga tantangan, yaitu satu, membantu penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan menarik kembali anak-anak yang mengalami putus sekolah di pendidikan dasarnya dan mengajak anak-anak yang tidak atau yang belum sekolah karena keadaan miskin. Nah, yang kedua, memberikan dorongan dan bantuan kepada anak-anak lulusan pendidikan dasar yang tidak melanjutkan dan menarik kembali anak-anak yang putus sekolah pendidikan menengah untuk mengikuti program paketan, yaitu paket C. Nah, yang ketiga, memberi muatan pendidikan kecakapan hidup dengan keterampilan praktis yang relevan dan dibutuhkan oleh dunia kerja dan kemampuan merintis dan mengembangkan usaha mandiri atau entrepreneur dalam rangka membantu mengatasi pokok persoalan mereka, yaitu ketidakberdayaan secara ekonomi. Nah, seperti itulah tentang pendidik kesetaraan. Nah, pendidikan non formal ini menyadari diperlunya strategi dan pendekatan khusus dalam implementasi reformasi pendidikan kesetaraan ini agar peserta didik benar-benar dapat merasakan manfaat pendidikan sesuai dengan kondisi objektif mereka yang mengalami kompleksitas ketidakberdayaan sosial ekonomi. Adapun tujuan dari pendidikan kesetaraan ini ialah yang satu, menjamin penyelesaian pendidikan dasar yang bermutu bagi anak yang kurang beruntung seperti putus sekolah, putus lanjutan atau tidak pernah sekolah, khususnya perempuan, minoritas, etnik, dan anak-anak yang bermukim di desa yang terbelakang. Nah, yang kedua, menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi manusia muda dan orang dewasa melalui akses yang adil pada program-program belajar kecakapan hidup. Nah, yang ketiga, melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademi dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupan. Dan yang terakhir, menghapus ketidakadilan gender dalam pendidikan dan menengah. Dan ada beberapa konsep tujuan dalam kurikulum pendidikan kesetaraan yang dirumuskan PKBM, yaitu diantaranya menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yang berintegritas dan berkualitas untuk masyarakat yang putus sekolah, yang kurang prasejahtera. Yang kedua, mengembangkan karakter dan penyelenggaraan pendidikan berbagai keterampilan sesuai kebutuhan yang didapat secara positif, meningkatkan kemampuan berwirausaha atau bersaing di dunia kerja. Ketiga, menyediakan platform kolaborasi pendidikan mandiri berbasis relawan yang memudahkan kaum menengah dan berbagai latar belakang pendidikan dan profesi. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan melalui penggunaan praktis baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan, maupun evaluasi. Dan yang terakhir, menginspirasi dan mengkampanyekan belajar sepanjang hayat pada seluruh komponen masyarakat. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Paramita Harahap, NIM 0301181026. Baik, di sini saya akan membahas mengenai desain komponen strategi dalam kurikulum pendidikan kesetaraan. Nah, Sugandi berpendapat bahwa pelaksanaan strategi pembelajaran melibatkan komponen-komponen urutan kegiatan pembelajaran, cara mengorganisasi materi pelajaran, media pembelajaran, serta alokasi waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, diantaranya
ada urutannya, yaitu pertama, urutan kegiatan pembelajaran terdiri atas 3 tahap, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Yang kedua, cara mengorganisasikan materi pembelajaran dapat menggunakan metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran mencakup media visual, auditif, benda tiruan atau nyata, hardware atau software, bahan dan alat pelajaran. Dan selanjutnya alokasi waktu. Nah, dalam alokasi waktu, untuk mewujudkan pembelajaran diperlukan waktu sesuai dengan waktu jam pertemuan yang telah disepakatin. Atau biasanya itu karena seorang guru punya RPP, dia bisa menggunakan alokasi waktunya yang sesuai seperti itu. Nah, strategi belajar mengajar merupakan rancangan dasar bagi seorang guru tentang cara ia membawakan pelajarannya di kelas dengan bertanggung jawab. Dalam memilih strategi pembelajaran, perlu dipertimbangkan kompetensi yang ingin dicapai, warga belajar, biaya pembelajaran, media pembelajaran, dan praktisasi pembelajaran. Nah, menurut Sanjaya menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan pilihan strategi pembelajaran, yaitu tujuan yang ingin dicapai, materi pembelajaran yang ingin dicapai, serta seperti apa nilai efektivitas dan efisiensi dalam strategi pembelajaran. Nah, titik tolak untuk penentuan strategi pembelajaran adalah perumusan tujuan pengajaran secara jelas. Agar warga belajar melaksanakan proses belajar mengajar secara optimal, tutor harus menemukan strategi yang paling efektif dan efisien untuk membantu warga belajar dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, menentukan pemilihan strategi pembelajaran ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Nah, diantaranya yaitu efisiensi, yang kedua adalah efektivitas, dan yang ketiga kriteria lain seperti penggunaan metode pembelajaran dan taktik pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dosen komponen media dalam kurikulum pendidikan kesetaraan. Nah, jadi teman-teman, media pembelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi kemudian media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai alat peraga pada materi pembelajaran yang digunakan untuk membantu peserta didik agar dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian media juga dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Nah, dalam proses belajar mengajar di kelas, media ini berarti sebagai sarana yang mengalirkan pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Sejalan dengan perkembangan iptek penggunaan media, baik yang bersifat visual, audio visual, media alam yang diproyeksikan maupun media gerak yang diproyeksikan dapat dilakukan secara bersama atau serentak melalui satu alat saja yang disebut dengan multimedia. Contohnya, penggunaan komputer tidak hanya bersifat proyeksi media gerak, namun dapat meramu semua jenis media yang bersifat interaktif. Nah, dalam pelaksanaan media pembelajaran, agar media pembelajaran sesuai dengan materi dan tema pembelajaran, maka pemilihan media pembelajaran sangat penting. Dalam pemilihan media pembelajaran, media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai dalam perencanaan pembelajaran. Nah, jadi macam-macam media pembelajaran kurikulum pendidikan setara. Yang pertama yaitu ada media pembelajaran terdistribusi. Yang kedua yaitu media pembelajaran langsung seperti penggunaan atlas atau globe dan alam atau lingkungan. Yang ketiga yaitu media tidak langsung seperti alat peraga dalam bentuk gambar atau alat peraga dalam bentuk miniatur benda. Nah, sampai di sini penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Lukman dengan NIM 0301119203. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang
desain komponen media dalam kurikulum pendidikan kesetaraan. Media pembelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar guna mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai alat peraga materi pembelajaran yang digunakan untuk membantu peserta didik agar dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Kemudian dengan sejalan perkembangan iptek penggunaan media, baik bersifat visual, audial, media diam yang diproyeksikan maupun media gerak yang diproyeksikan dapat dilakukan secara bersama dan serentak melalui satu alat saja yang disebut multimedia. Kemudian pelaksanaan media pembelajaran agar media pembelajaran sesuai dengan materi dan tema pembelajaran, maka pemilihan media pembelajaran sangat penting. Dalam pemilihan media pembelajaran ini harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian ada macam-macam media pembelajaran kurikulum pendidikan kesetaraan. Yang pertama itu media pembelajaran terdistribusi, yang kedua media pembelajaran langsung seperti penggunaan atlas atau globe, kemudian yang ketiga media pembelajaran tidak langsung seperti alat peraga dalam bentuk gambar dan alat peraga dalam bentuk miniatur benda seperti 3D. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.